Assalamualaikum guys, halo saya Dewi. Di sini saya akan melanjut cerita yang berjudul Penghuni Rumah. Hak kontrakan. Oh ya guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya guys. Bagi kalian yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan jika berkenan silahkan subscribe, like dan share ya guys, makasih. Selimut segera kutarik menutup semua tubuhku. Rasa gemetar dan takut seolah bergabung bersama selimut yang menutupi tubuhku ini. Krek-krek. Terdengar suara cakaran di langit-langit rumah kami. Jantung semakin berdebar dan aku pun berteriak memanggil ayah, kakak dan ibuku. Ayah dan kakak segera menghampiri dan bertanya padaku apa yang terjadi, dan kujelaskan bahwa ku dengar suara cakaran di langit-langit rumah kala itu. Ayah dan kakakku hanya tertawa dan menakutiku jika hantu di sini menyukaiku. Perkataan yang sangat membuatku marah saat itu. Ku mulai kembali ke ranjang tidurku dengan perasaan marah dan kesal. Dan, ku lupakan apa yang ku dengar barusan. Setahun berjalan dan kami mulai terbiasa hidup di rumah tersebut. Banyak teman yang kumiliki sekarang. Di tahun ini kakak laki-laki tertuaku pun akan menikah dengan gadis pujaannya, gadis yang bekerja di salah satu dealer motor di kota kami. Saat itu kala sore hari keluargaku akan mengadakan syukuran untuk pernikahan kakakku ini. Di hari ini pula hal gaib terjadi jelas di depan mataku. Kala itu kursi-kursi rumah mulai dikeluarkan, ku duduk di kursi tersebut sendirian. Saat itu pukul 17.30 malam, sambil menunggu tamu yang akan menghadiri syukuran ini ku duduk sambil makan semangkuk mie goreng kesukaanku. Tiba-tiba mataku ini melihat ke sekeliling rumah. Dan, ku tengok pohon kecil yang ditanam di dalam pot besar bekas drum minyak. Ku tahu ini bukanlah mimpi dan hal ini sangat jelas kulihat. Sesosok wanita bergaun merah keluar dari batang pohon itu. Wajahnya kurang jelas terlihat namun sosok wanita itu keluar menuju arah belakang rumah. Alangkah kagetnya aku kala itu, ku lempar mangkuk mie itu dan ku berlari ke arah dapur di mana keluargaku berada. Kenapa kamu lari-larian di rumah? Bagaimana kalau makanan ini terinjak atau tertendang olehmu? Ucap ibu. Ku jelaskan apa yang kulihat dan ibu hanya berkata kalau aku hanya keseringan nonton acara pemburu hantu bersama kakakku. Ya, acara-acara mistis seperti itu memanglah marak di tahun 2000-an awal. Kembali hati ini kesal atas ucapan ibuku ini. Dan tak ada yang membantah perkataannya, baik ayah dan kakakku sama-sama mendukung perkataan ibu. Kenapa semua orang tidak percaya denganku? Dengan nada kesal. Selang beberapa waktu akhirnya tamu-tamu hadir di acara syukuran keluargaku. Banyak sekali tetangga dan kerabat yang hadir. Hingga jumpalah aku dengan tetangga kami yang bernama Pak Ade. Pak Ade adalah tetangga kami yang membantu Bapak untuk bisa mengontrak rumah itu. Saat selesai acara syukuran, Pak Ade mulai memandangku dan bertanya, "Tadi kamu lihat apa?" Aku hanya tersenyum dan terdiam mendengar pertanyaannya. Kembali Pak Ade berkata, "Udah, biasakanlah tinggal di sini dan jangan pernah takut akan hal-hal yang terjadi." Pungkasnya. Perbincangan kami terdengar pula oleh ibuku. Setelah apa yang diucapkan Pak Ade, kini ibu tersadar terjadi hal yang aneh terhadapku dan ibu sudah tidak lagi mengecuhkan apa yang terjadi padaku. Kakak-kakak dan ayahku pun mulai menanyakan apa yang terjadi padaku. Dan Pak Ade berkata bahwa angsa kecilku mungkin sangat sensitif atas kekuatan di rumah ini. Dan ayah hanya mengangguk tanda mengerti. Terdengar sedikit perbincangan ayah dan Pak Ade. Sungguh kaget ku dengar bahwa ternyata ayahku pun tahu bahwa rumah ini bukanlah rumah biasa. Namun, keganjilannya tidak dapat terdengar jelas olehku. "Ayah, memang apa yang terjadi dengan rumah ini?" tanyaku penasaran. Dan ayah hanya diam tak menjawab. Lalu ku tanya kembali perkataanku dengan menarik lengan ayah. Dan ayah malah memasukkan kue ke dalam mulutku, wajah tanpa ekspresi. Seolah menjelaskan bahwa jangan ada pertanyaan macam itu kepadanya.
2 hari kemudian aku pun membantu keluargaku untuk menyiapkan barang-barang seserahan untuk kakakku yang akan menikah. Saat itu pukul 9 malam. Dan kulihat ayah berlari dengan tiba-tiba ke arah ruangan kecil misterius di rumah kami. Semua orang kaget atas kejadian tersebut dan segera mengikuti ayah. Terlihat bapak seperti ingin menggapai sesuatu. Semua orang bertanya apa yang terjadi dan ayah hanya diam dan hanya menyuruh kami untuk kembali membereskan barang-barang. Terlihat pula wajah khawatir ibu dan kakak-kakakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirku tak mengerti. Kami pun segera melanjutkan kegiatan kami. Terlihat kakakku yang akan menikah segera mengambil air wudhu dan mengajak kedua kakakku yang lain untuk segera membaca Yasin. Tak lupa masih kuingat ibuku juga mulai berzikir. Dan ayah masih berada di sekitar ruangan tersebut sambil memerintahkan aku untuk lekas tidur karena esok harus sekolah. Dalam kurungan selimut aku tak bisa memejamkan mata atas apa yang terjadi di rumah ini. Pikiranku hanya terfokus dengan rasa ingin tahuku atas apa yang sebenarnya terjadi. Krek-krek, kembali suara cakaran itu kudengar. Namun, saat itu aku sudah mulai terbiasa dengan suara itu. Suara yang sudah hampir setahun menemaniku saat aku akan tidur. Dan hanya aku yang mendengar. Percuma juga ku katakan tentang apa yang kudengar ini. Keluargaku seolah tidak menanggapinya dengan serius atas semua yang kulihat dan kudengar. Subuh hari seperti biasa kakakku kembali membangunkanku untuk segera melaksanakan sholat subuh. Semua kakak laki-lakiku memang cukup kuat dalam beragama. Sempat pula saat dulu aku tidak bisa bangun karena terlalu ngantuk. Pasti akan ada percikan air yang bersarang ke wajahku saat subuh. Lepas sholat subuh berjamaah di masjid, aku dan ketiga kakakku kembali pulang. Tiba-tiba salah satu kakakku menutup mataku dengan sarung dan berkata jangan membuka sarung ini jika belum sampai rumah. Aku terheran atas apa yang terjadi. Kurasakan ketiga kakakku saling berbincang dengan nada cemas dan sedikit takut. Hati dan pikiranku dibalut rasa takut dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai memanggil kakak-kakakku dan kakak hanya berkata diam kepadaku. Kalian berdua cepat jalannya, ucap salah satu kakakku. Kurasakan mereka berjalan dengan setengah berlari sambil membawaku yang masih ditutupi dengan sarung. Ada apa? Aku takut, ucapku gemetar. Dengan cepat kakak-kakakku membawaku ke dalam rumah dan berkata padaku untuk diam saja. Hatiku diliputi rasa takut yang sangat luar biasa saat itu. Sampai petang menjelang tak satu orang pun yang mengatakan perihal kejadian subuh tadi. Hingga suatu waktuku mendengar salah satu kakakku menceritakan kejadian tadi subuh. Salah satu kakakku mengatakan jika kejadian subuh tadi sangatlah menakutkan. Ku dengar kakak-kakakku melihat beberapa sosok berbaju putih terlihat berdiri di atas pohon besar di depan rumah kami. Aku pun mulai merasakan rasa takut kembali mendengar percakapan mereka. Lalu kulihat kakak laki-laki paling besar melihatku menguping pembicaraan mereka dan mengalihkan ceritanya seolah-olah kejadian tadi subuh hanyalah kejadian dari teman-teman barunya di kampung itu. Hal aneh sangat sering terjadi di rumah yang kami tempati tersebut. Beberapa hal aneh sering aku dan keluargaku rasakan. Singkat cerita, saat itu aku sudah memasuki masa SMA. Saat itu tahun 2006 adalah tahun pertamaku bersekolah dengan seragam SMA. Di masa inilah mungkin klimaks dari kejadian-kejadian aneh mulai sangat tampak dirasakan oleh diriku pribadi. Pernah suatu ketika waktu itu teman dari kakak-kakakku menginap di rumah kami. Ada 2 orang yang memang sangat dekat dengan keluarga kami. Saat malam dan mereka mulai beristirahat untuk tidur, salah satu dari mereka seperti terbangun dan keluar lalu berdiri mematung memandang pohon besar di rumah kami. Dan satu orang teman kakak seperti sedang tidur seperti kerasukan dan berteriak dengan mata yang masih terpejam. Hingga pagi datang akhirnya ayah dan semua kakak-kakakku sepakat untuk menanyakan perihal kejadian ini kepada sesepuh kampung tersebut. Sebut saja Abah namanya.
Waktu itu abah kami undang ke rumah kami untuk memperbincangkan semua kejadian aneh yang sering terjadi. Tahun ke-6 kami tinggal di rumah ini, kami rasakan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kejadian-kejadian di luar nalar sangat pekat kami rasakan. Abah berkata memang dari dulu rumah ini banyak peminat. Selain ada sumur dan kebun untuk dikelola, rumah ini juga cukup nyaman dan luas untuk ditempati. Namun, banyak pula yang akhirnya menyerah untuk tinggal di rumah ini. Karena selain memang rumah ini memiliki segala misteri, rumah ini juga seperti memilih orang-orang yang sanggup untuk menempatinya. Dan memang kata abah, keluarga kami memiliki sesuatu yang mungkin disukai penghuni astral di rumah kami ini, sehingga kami bisa bertahan selama 6 tahun di rumah tersebut. Abah hanya berpesan agar kuat saja karena suatu saat misteri dari rumah ini akan terungkap. Cerita beralih ketika aku kala itu ditinggal oleh semua anggota keluargaku yang sedang menghadiri AC ara pernikahan salah satu kerabat kami. Hingga sore hari mereka belum kembali. Tak ada kabar yang mereka titipkan kepadaku ataupun tetanggaku. Hingga malam datang tak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Aku hanya dilanda kesepian di rumah kala itu. Tak ada teman yang menghampiri DN, hanya televisi yang menemaniku. Ya, saat itu handphone belum bisa memberikan hiburan lebih seperti saat ini. Hiburan handphone saat itu hanya bermain game ular atau hanya game bonce saja. Hingga waktu kulihat menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba ku dengar ketukan pintu. Kulihat kakak keduaku berdiri di depan pintu, lalu pintu pun lekas kubuka dan rasa sepi mulai hilang dariku. Kutanya mana yang lain, kakakku hanya diam dan hanya menyuruhku untuk segera lekas tidur. Ku hanya diam dan menyangka mungkin kakakku sedang memiliki sedikit masalah di luar sana. Lalu, aku pun melihat kakakku pergi ke ruang dapur dekat dengan ruangan kecil di rumah kami. Aku hanya menoleh dan mulai melanjutkan menonton. Tak berselang lama, sekitar 5 menit kemudian terdengar suara dari keluargaku yang sudah tiba di rumah. Mereka mulai membuka pintu rumah kamu. Dan aku hanya terdiam dengan diliputi rasa takut. Kulihat kakak keduaku baru turun dari motor bersama ibuku. Dan dia berkata padaku untuk membantu barang-barang bawaan yang mereka bawa. Aku pun bertanya pada kakakku, bukankah dia baru saja pulang sendirian barusan? Dan kakak hanya berkata bahwa kakak baru tiba barusan bersama ibu. Aku hanya diam tak bergeming. Rasa takut meliputi aku dan tak berani untuk membicarakan kejadian yang aku alami ini. Semua buluku mulai berdiri dan jantung berdebar hebat. Hingga semua masuk ke rumah, tak satupun kata-kata yang keluar dari mulutku ini. Selang beberapa waktu aku kembali meyakinkan kakak kedua apakah memang dia baru pulang bersama ibu atau dia hanya bercanda. Dengan wajah curiga dan keheranan kakakku bilang bahwa dia tidak berbohong. Kaget kurasakan, hingga saat ini hanya aku saja yang memendam cerita ini. Lanjut cerita, setelah beberapa bulan setelah kejadian tersebut, terdapat pula kejadian aneh terjadi di sekitar rumah kami. Saat itu terdapat anak kecil, sebut saja Tony. Siang hari kulihat Tony masih bermain di sekitar pohon besar di depan rumah kami. Bersama beberapa anak yang menemaninya, Tony dengan asyik mencari serangga di pohon besar itu. Hingga suatu ketika saat sore menjelang maghrib, orang tua Tony tiba-tiba datang ke rumah kami dan menanyakan keberadaan Tony. Kami yang tidak tahu pun menjawab bahwa kami tidak mengetahui di mana Tony berada. Namun, yang sangat aneh adalah saat pulang tadi teman-teman Tony berkata bahwa Tony sudah pulang bersama mereka. Mereka melihat Tony sudah masuk ke dalam rumah sekitar pukul 4 sore. Namun, orang tua Tony tidak pernah melihat Tony pulang di waktu tersebut. Semua warga menjadi heboh dengan kejadian tersebut. Sontak semua warga mencari Tony hingga pukul 12 malam. Akhirnya salah seorang warga berteriak, "Wih, sini!" Teriak salah seorang warga berteriak memanggil warga lainnya. Dan alangkah kaget mereka semua melihat hal ini.
Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya.